Kita akan ikuti acara perbincangan pagi bersama Ahmad Iksan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sebangsa dan setanah air, untuk pagi ini di minggu hari yang cerah ya, Bukit Tinggi sekitarnya sudah bersemangat, panas, terik sudah terasa sekali. Mudah-mudahan semangat Anda selalu kami hiasi ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan bersama program 1 RRI Bukit Tinggi. Dari Jalan Profesor M. Yamin S. nomor 199 Aur Kuning, di Bincang Pagi pendengar, kita akan menanggapi bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk tahap 2 yang akan dilangsungkan kabarnya awal Maret ini. Nah, bagaimana juga kesiapan di masing-masing daerah tentunya. Nah, kami akan segera saja menuju ke Kabupaten Tanah Datar di pagi hari ini. Sudah bersama RRI Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, Ibu Dr. Hajah Yesrita Zendrianis MKes. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesrita. Selamat pagi Pak Isa. Selamat pagi juga untuk pendengar Radio RRI Bukit Tinggi. Baik, share kabar Ibu pagi hari ini ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Cuaca gimana Bu? Sudah terik juga seperti Bukit Tinggi, agam sekitarnya? Benar, panas terik Pak. Nah, kalau kilas balik Bu, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 1, apakah sudah selesai semuanya di Tanah Datar, Bu Yesrita? Terima kasih. Di Tanah Datar kita dengan sasaran 1.475 orang. Nakes di tahap 1 ini memang belum semua nakes kita tervaksinasi. Pertama adanya nakes dengan komorbid. Nah, itu yang belum kita vaksinasi, sehingga sampai saat ini capaian kita di Kabupaten Tanah Datar lebih kurang 77%. 7% di luar yang komorbid. Baik, jadi yang untuk komorbid itu memang tidak bisa mengikuti vaksinasi di tahap 2? Nah, di tahap 2, kalau tahap 2 besok ini kan di pelayanan publik, tentu dengan komorbid yang tidak terkontrol. Kalau komorbidnya terkontrol, itu bisa kita laksanakan vaksinasi. Namun di komorbid yang tidak terkontrol, tidak bisa dilaksanakan vaksinasi. Nanti kita akan mintakan surat dari dokter internetnya bahwa yang bersangkutan mempunyai komorbid. Baik, jadi 70% yang sudah mendapatkan sasaran, Bu Dokter. Ini berapa angkanya, Bu? Betul, 77% itu lebih kurang 1.100-an Pak. Dari angka yang sudah tervaksinasi di Kabupaten Tanah Datar, khususnya untuk nakes di Kabupaten Tanah Datar. Baik, itu untuk pelaksanaannya berapa puskesmas Ibu dan berapa rumah sakit? Kita punya 23 puskesmas, di mana di semua puskesmas itu kita laksanakan vaksinasi ditambah dengan 1 rumah sakit umum daerah Hanafiah Batu Sangkar. Itu terima kasih untuk vaksinasi di Kabupaten Tanah Datar. Baik, berapa lama Bu untuk pelaksanaan dengan presentasi 77% yang sudah? Benar, kita sudah mulai semenjak tanggal 1 Februari, walaupun perencanaan kita dimulai tanggal 2 Februari 2021, namun di tanggal 1 kita sudah mulai. Nah, perencanaan ini kita mulai dengan melaksanakan dari pimpinan daerah sampai kepada Forkopimda yang ada di Kabupaten Tanah Datar, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Baik, nah kalau sebelumnya Ibu sempat sampaikan ya statement kepada RRI bahwasanya sesudah Ibu ikuti vaksin atau disuntik vaksin COVID, Ibu merasa mengantuk. Walaupun ketika juga ada pemeriksaan dari BPK Ibu ya. Ini rasa kantuk bukan efek samping yang cukup dikhawatirkan ya Bu Dokter. Ini gimana Ibu rasakan hingga Ibu merasa hilang kantuknya loh? Benar, memang ada rasa kantuk. Tetapi saya sebenarnya ini karena kita memang dengan mengatur kita harus istirahat sebentar. Itu rasanya tidak lama Pak. Itu hanya beberapa saat saja. Setelah itu kita kembali seperti biasa kembali. Harapan dengan adanya seperti itu tentu antibodi kita akan naik dengan baik. Jadi kalau Ibu tidak punya menu khusus ya Bu menjelang vaksinasi? Oh tidak Pak, saya sudah saja kita memang sudah menciptakan untuk menu sehat. Artinya setiap saat kita melaksanakan baik itu secara
medis atau dengan obat-obatan ataupun tradisional kita konsumsi setiap hari, tetapi pada saat sebelum vaksinasi tidak ada yang khusus, sama aja seperti biasa begitu. Baik, Bu, kan vaksinasi ini dalam tanda kutip tidak serta-merta yang diusulkan atau yang didaftarkan itu akan berhasil terpilih sebagai peserta vaksinasi ya Bu Dokter? Kalau untuk yang tahap 1 itu semua nakes kita kan kita daftarkan, artinya nakes dan tenaga penunjangnya, tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan semua kita daftarkan di sistem SDMK kita. Nah di situ nanti kalau mereka sudah terdaftar, barangkali yang tidak bisa itu karena mereka memang punya penyakit tertentu, punya komorbidnya, tetapi mereka sudah kita daftarkan lebih awal. Kalau untuk tahap 2 berapa Bu angkanya Bu yang menjadi sasaran Bu? Yes. Di tahap 2 kita punya sasaran 1.415 untuk pelayanan publik TNI dan Polri. Baik. Jadi TNI dan Polri termasuk insan pers di Tanah Datar, apakah sudah diakomodir Bu Dokter? Sebagian ada yang sudah Pak, tapi belum semua. Jadi sudah ada komunikasi dengan PWI Tanah Datar? Iya. Baik, jadi kalau sekali lagi di garis bawahi untuk tahap 1 seluruh nakes di Tanah Datar sudah divaksin? Belum Pak, tapi seperti saya sampaikan yang tadi. Komorbid tadi ya Bu ya? Ya, belum, karena memang ada punya komorbid. Baik, jadi angkanya selagi diulang atau ditegaskan Bu untuk yang komorbid nakes ada berapa Bu? Oh sebentar, komorbid kita jumlahnya, sebentar, yang tidak diberikan itu 597 orang. 597 ya? Ya. Baik, cukup banyak angkanya Bu? Iya benar Pak. Dengan tadi Ibu sampaikan lebih dari 1.100 ya untuk target di tahap 1 ya Bu? Iya. Jadi akan nanti memang ini ada kata wajib apa gimana nih Bu penjelasannya atau penegasan bersama RRI Bukit Tinggi bahwasannya nakes yang masih terkendala di tahap 1 akan divaksin lagi di tahap 2. Angkanya lebih dari 500. Apakah wajib apa gimana nih Bu? Kita tidak ada penjelasan wajib Pak. Tetapi sebagai nakes tentu kita harus menjadi contoh bagi masyarakat lain agar kita bisa memahami bersama bahwa vaksin ini memang untuk memberikan kekebalan kepada tubuh kita terhadap penyakit ini. Nah tentu kita tidak memberikan ini wajib, tetapi menghimbau dengan sangat kepada nakes bahwa mari kita sama-sama melakukan vaksinasi COVID ini. Baik. Ada Bu, kalau informasi yang terbaru benar ibu atau wanita hamil ini tidak bisa divaksin atau gimana? Benar Pak, jadi untuk semua vaksinasi ini sesuai dengan aturannya 7 klinik yang kita terima bahwa untuk ibu hamil, juknis lama maupun juknis yang sudah ada perbaikan sampai saat ini, ibu hamil masih belum direkomendasikan. Tapi untuk ibu menyusui itu sudah mulai direkomendasikan untuk kita berikan vaksinasi COVID. Baik, diberikan penjelasan juga Bu Dokter tahapan untuk vaksinasi ya kan tadi kalau belajar di tahap 1 didaftarkan nakes yang ada di Tanah Datar, kemudian nanti apakah diterima suratnya atau dipanggil nih yang sudah terdaftar yang didaftarkan tadi Bu Yesrita hingga ikuti untuk datang, apakah mereka harus menuju sarana kesehatan puskesmas atau rumah sakit seperti itu Bu? Oke. Jadi untuk semua nakes yang ada di Kabupaten Tanah Datar, mereka terdaftar di baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Itu yang sudah terdaftar di SDMK, itu mereka sebagian mendapatkan SMS blast, tetapi sebagian juga tidak. Nah, sebagian tidak dapat SMS blast. Nah ini karena mereka sudah terdaftar dan kita jelas mereka itu berada di fasilitas kesehatan mana. Nanti mereka sesuai dengan mikrotraining yang punya di masing-masing fasilitas tersebut. Nanti akan diberikan jadwal kapan mereka harus vaksinasi. Puskesmas di wilayah kerjanya akan menghubungi fasilitas kesehatan khusus pemerintah swasta yang berada di wilayah kerjanya. Jadi nanti akan ada jadwal kapan nakes-nakes yang berada di fasilitas swasta tersebut maupun pemerintah yang akan divaksinasi itu jadwalnya sudah jelas Pak. Jadi mereka akan menerima informasi kapan mereka akan divaksinasi. Baik. Nah setelah datang berarti aktivasi atau informasi melalui SMS ya Bu atau juga dengan informasi lain itu langsung menuju ke sarana. Nah bagaimana mengetahui ini dia seseorang itu memiliki penyakit komorbid, apakah memang harus dicek
cek dulu atau gimana Ibu? Nah, jadi untuk vaksinasi ini kita punya 4 meja, Pak. Pertama, meja pendaftaran, kedua screening, ketiga vaksinasi, dan keempat itu ada evaluasi atau monitoringnya untuk melihat apakah ada gejala sakit atau tidak. Jadi pada saat screening itu diketahui dan ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada calon vaksinasi yang akan menerima vaksin ini. Mereka akan menjawab pertanyaan itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti sistem akan bisa menjawab, oh berarti orang ini tidak bisa untuk vaksinasi saat ini. Gitu. Baik. Jadi memang ada ketika datang di sarana di mana ada petugas vaksin ya Bu, dengan ya seperti register ya Bu, seperti itu ya? Ya, register juga. Baik. Nah, kalau kabarnya ada tensi atau tekanan darahnya yang tidak normal lah, ini bisa tertahan dulu atau tertunda Bu dokter ya? Iya, benar Pak, sesuai dengan juknis bahwa yang hipertensi itu memang tidak boleh itu berada batasannya Pak. Kalau pada juknis yang lama itu batasannya adalah 140/90. Nah di juknis yang baru itu batasannya 180/110. Itu masih bisa kita berikan untuk vaksinasi. Nah tapi kalau ketika kita donor darah Bu, ya. Iya kalau donor darah. Ya kalau donor darah itu kan ya namanya tensi terkadang juga terlalu cemas ya Bu, atau grogi lah dalam perjalanan. Nah ini kan membuat tubuh tidak stabil. Nah apakah dalam vaksinasi ketika dicek itu tensinya tinggi, itu kan bisa istirahat dulu atau gimana? Ini memang dinyatakan kalau tensinya tinggi harus tunda di tahap berikutnya. Oke, jadi Bapak untuk tensi itu kita ada punya namanya sistole dan diastole. Kalau sistole itu memang dipengaruhi oleh emosi, habis exercise atau yang lain-lain. Nah, kalau diastole itu dia tidak dipengaruhi oleh exercise yang lain-lain. Nah, namun kalau seandainya terjadi hipertensi atau tensi yang tinggi, biasanya kita suruh istirahat sebentar dulu. Setelah itu kita ulang lagi. Kalau seandainya tensinya masih tinggi, kita tunda untuk sementara pemberian vaksinasinya. Pengecualian kalaupun ada penyakit hipertensi ya Bu ya? Iya benar. Kalau hipertensi yang tidak terkontrol kita tidak berikan Pak. Kalau sebaliknya Bu, tekanan darah rendah gimana Bu? Ya tekanan darah itu kan juga ada batasan rendahnya Pak. Kalau tidak terlalu rendah kita berikan juga. Tetap kita berikan vaksinasinya. Nanti kan ada pertanyaan apakah ibu merasa pusing atau ada penyakit lain, ada keluhan mah atau segala macam. Itu nanti akan ada screening pada saat meja 2 kepada calon vaksinasi ini. Baik. Jadi juga perlu digambarkan kepada pendengar, ini kan program vaksinasi diharapkan nanti secara massal Bu, tapi dengan beberapa jadwal dan mekanisme masih ada beberapa tahap-tahap yang akan dilaksanakan Ibu Dokter ya. Sehingga mudah-mudahan masyarakat di pagi hari ini dengan pencerahan Bu Dokter bisa memahami, jangan sampai salah penafsiran Ibu ya. Ketika ikut vaksin disuntik, nah ada yang fobia. Nah ini gimana Bu yang fobia suntikan ini? Cara dari pihak kesehatan, ada nggak trik-trik khusus Bu untuk menghilangkan fobia suntikan Bu Dokter? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin kami menghimbau kepada masyarakat yang ada atau khusus pendengar ini bahwa kita ketahui vaksinasi itu memberikan kekebalan. Mungkin ada informasi-informasi masyarakat menerima, ada informasi lain yang informasi yang hoax katakan bahwa vaksinnya begini, vaksinnya begini. Nah kami sampaikan bahwa vaksinasi ini sesuai dengan BPOM yang dikeluarkan bahwa dia sudah punya EUA dan juga ada halalnya dari sertifikat MUI, berarti menyatakan vaksinasi COVID ini dalam kondisi aman. Nah, kalau seandainya Bapak menanyakan apakah trik-trik khusus, nah sebetulnya tidak ada trik khusus juga, tetapi kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama tidak ada rasa cemas dan tidak ada rasa-rasa was-was di hati, sehingga nanti tidak ada timbul rasa takut dari fobia untuk saja mensuntik ini akan hilang dengan sendirinya, begitu Pak Islam. Baik, karena dengan perkembangan media sosial orang sudah punya telepon pintar, ya smartphone, dan ada yang di tengah vaksin ini ada yang hal-hal yang mungkin ya guyonan, tapi terkadang membuat ya berimbas terhadap ingin mencoba tapi juga takut karena ada yang teriak, ada yang disuntik teriak, ada yang lari, ada yang mengucap. Ini kan juga suatu hal yang gimana gitu. Ini normal tidak normal Bu dengan fobia ini Bu Dokter?
Benar Pak, jadi mungkin untuk pembeli tidak ada terlalu khusus juga Pak, tetapi sebetulnya kesenangan dari diri yang bersangkutan, dan itu mungkin kita serahkan saja. Kalau memang pemerintah sudah memberikan ini yang terbaik untuk masyarakatnya, kenapa kita tidak lakukan itu? Kita tidak tampung juga dengan jiwa yang tenang, kemudian juga dengan pikiran yang positif. Mari kita sama-sama berpikiran positif. Tidak mungkin pemerintah mencelakakan rakyatnya, begitu Pak. Baik, nah, apalagi terkadang dibanding-bandingkan jarum suntiknya ada yang besar dan kecil nih juga menjadi rasa gimana Ibu ya. Benar. Tapi para petugas yang menyuntik itu sudah punya pelatihan Ibu, karena matian kan ada yang begitu cepatnya petugas menyuntikkan vaksin sama dengan kita menyuntikkan satu zat yang ya namanya suntikan ya Bu ya. Tapi ada juga yang saking lamanya ini jadi gimana ya, gemetar gitu Bu. Ini gimana? Jadi memang semua vaksinator yang ada di senam pelayanan kesehatan itu sudah melalui pelatihan Pak. Walaupun mereka sudah mengikuti memang itu pendidikan aslinya, basicnya memang itu, tetapi di samping itu mereka juga mengikuti pelatihan. Saya rasa mungkin ada yang cepat, ada yang lama, itu mungkin tergantung keahlian saja. Tetapi semuanya pada prinsipnya semua vaksinator itu sudah ikut pelatihan. Dan yang disuntikan itu tidak banyak loh Pak, hanya setengah cc saja. Berapa? Setengah cc ya? Setengah cc, iya setengah cc. 0,5 cc ya Bu ya. Bu, juga disampaikan dan diklarifikasi juga melalui RRI, vaksinasi ini atau penyuntikan vaksin COVID ini kan 2 kali ya Bu ya? Benar Pak. Ini kenapa 2 kali? Ini Bu bisa punya referensi kepada pendengar kita Bu? Terima kasih. Jadi mungkin pengetahuan kami begini Pak, kalau kita untuk vaksinasi COVID ini diberikan 2 kali untuk mendapatkan kekebalan yang maksimal. Jadi kalau hanya diberikan 1 kali berarti kekebalannya baru terbentuk sedikit. Kemudian kita berikan lagi dan interval minimal 14 hari kita berikan suntikan kedua. Itu diharapkan dengan adanya suntikan kedua tersebut terbentuk antibodi yang maksimal di dalam tubuh manusia. Dan berapa durasi waktu vaksin itu bisa bekerja dalam artian ya yang sesuai harapan Ibu dalam tubuh? Ada beberapa literasi. Pembentukan antibodi maksudnya Pak? Iya. Pembentukan antibodi itu kan lebih kurang terbentuk dalam waktu 1 bulan berikutnya. Oh 1 bulan. Ya. Itu ada juga nggak Bu efek samping ketika sudah bekerja antibodi dengan bantuan vaksin tadi Bu? Kalau efek samping dari antibodi tentu tidak ada Pak, tetapi dengan adanya vaksinasi tentu pembentukan antibodi maksimal, artinya sudah ada penjagaan di benteng di dalam tubuh kita, sehingga kalaupun ada vaksin kuman itu masuk, virus itu masuk nanti, tentu dalam kondisi tubuh kita sudah punya perlawanan. Baik. Nah, kalaupun ini juga kemarin sempat ya kita di para wartawan khususnya di Bukiting bertanya kalau sudah disuntik vaksin ya suntikan pertama terasa badannya panas, ini bentuk efek samping dari penolakan diri yang mungkin jarang disuntik atau gimana itu Bu efek sampingnya Bu? Betul Pak, jadi sebetulnya ada KIPI namanya kejadian ikutan pasca. Hanya vaksinasi COVID ini saja itu KIPI itu terjadi pada semua vaksinasi, baik itu vaksinasi pada bayi dan balita juga seperti itu. Nah, untuk yang masyarakat ataupun yang menerima vaksin COVID ini yang merasakan demam, mungkin ini perlu kita berikan, kita kompres atau kita berikan obat penurun demam. Tapi tidak disarankan untuk diberikan antibiotik pada orang yang setelah vaksinasi ini. Dan juga mungkin seperti yang Bapak sampaikan juga, kalau mungkin karena yang bersangkutan merasa cemas sehingga dia merasakan badannya panas. Tapi alhamdulillah Pak, saya secara pribadi sudah 2 kali vaksinasi, ini alhamdulillah tidak ada merasakan apa-apa. Itu kalau berapa Bu panasnya? Takutnya mungkin ya namanya panas ada yang disuntiknya siang, kemudian malamnya kembali panas tinggi. Ini seperti gejala-gejala DBD itu gimana Bu? Ada batas waktunya kalau panasnya terlalu lama ini patut dicurigai atau gimana Bu? Betul Pak, jadi untuk demam ini kita batasan 38 derajat Celcius. 38 derajat Celcius. Apakah masyarakat atau ibu rumah tangga ataupun siapa di rumah itu punya mengukur suhu, kalau itu silakan minta diukur dulu. Tapi kalaupun ada demamnya tinggi, kita juga sudah membentuk sebetulnya. Contoh di Kabupaten Tanah kita sudah membentuk tim KIPI Pak. Tim KIPI yang dieskatkan oleh Bapak Bupati, ini yang ketuanya ada dokter spesialis internis. Ini kita akan
sarana di mana dia melaksanakan vaksinasi, sarana tersebut akan melaporkan kepada Dinas Kesehatan bahwa orang yang divaksinasi tadi siang kemarin atau kapan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi seperti ada menimbulkan demam. Nah, itu dilaporkan ke dinas, nanti kita akan konsultasikan kepada dokter spesialis yang menjadi ketua dari tim KIPI tersebut. Baik, ini juga mudah-mudahan literasi yang Ibu sampaikan bisa membuat masyarakat puas dan jangan ya tadi bertanya dan bertanyanya ke media sosial, Bu, dijawab oleh netizen juga ujung-ujungnya nggak punya dasar jadi amburadul ini, Bu ya. Ya benar, mudah-mudahan masyarakat kita paham. Baik, Bu Dokter, kembali lagi dengan rencana vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Tanah Datar karena terlibatan TNI, Polri dan pelayanan publik ya, Bu. Ya, nah, ini kan dari institusi ini seperti Polri ada yang di Polres, ada yang di Polsek gitu ya. Itu gimana nanti skema pelaksanaannya, Bu? Oke, terima kasih. Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Kodim, institusi Kodim dan juga Polres di Kabupaten Tanah Datar bahwa untuk institusi Kodim itu nanti akan dilaksanakan disatukan di satu tempat, Pak. Karena di Tanah Datar juga ada klinik kesehatan Kodim. Nanti kita akan laksanakan di situ, di mana di klinik Kodim tersebut juga sudah ada tenaga kesehatan yang dilatih dan kita tambah dengan nanti tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di terdekat dengan klinik tersebut. Jadi kita satukan di situ. Jadi tidak harus menuju puskesmas atau tapi di tempat mereka saja institusi ini juga bisa laksanakan vaksin ya, Bu ya? Iya benar. Baik. Termasuk juga dari Polres gimana, Bu? Dari Polres. Kalau Polres nanti hasil koordinasi kita mereka akan ditempatkan di wilayah kecamatan masing-masing untuk Polseknya dan untuk Polresnya akan ditempatkan nanti di wilayah puskesmas yang terdekat dengan kantor Polres. Berapa, Bu, angkanya, Bu, untuk Polres? Ada lebih 300-an atau berapa? Kita belum punya angka terlebih seperti itu, Pak. Tapi untuk tahap 2 kita punya 1.415. Dengan sumber yang vaksin nanti jumlah akan kita terima 233 vaksin karena vaksin yang ada sekarang itu jumlahnya satu vaksin itu diuntukkan untuk 10 orang. Nah nanti vaksin akan kita pada hari Rabu, insya Allah pada hari Kamis kita mulai untuk pelayanan publik dan TNI Polri. Nah jadi lagi dijemput Rabu besok? Betul Pak, dijemput Rabu besok ke provinsi. Baik, jadi untuk 1.415 ya, Bu ya? Ya benar. Baik ini. Nah, kalaupun Bu, kalau kita lihat kan jajaran seperti ya pelayanan publik TNI Polri ini kan mereka yang apalagi yang ya personil lapangan, Bu. Ini kan bekerjanya waktunya juga ya lengkapnya cukup maksimal seperti itu. Nah, ini gimana, Bu? Apakah ada beberapa literasi juga kepada aparat apa sama Ibu sampaikan di awal tadi? Tidak ada hal yang perlu diragukan atau ditakutkan ketika aparat TNI Polri ikut divaksin. Ya, kalau kami berpendapat begini Pak, setelah kita lihat dengan antusiasnya institusi Kodim berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kami yakin percaya nanti para anggota TNI dan Polri ini akan mudah atau kan mau semua untuk kita vaksinasi karena memang bapak-bapak ini memang terlibat langsung dengan masyarakat. Artinya orang yang paling rentan untuk kena juga di samping tenaga kesehatan. Karena pengalaman kita pada kasus-kasus COVID sebelumnya itu banyak juga tenaga dari Polri, TNI ini yang kena dengan kasus positif COVID begitu. Oh baik, baik Bu Dokter, terakhir mungkin melalui RRI untuk sesi ini ada himbauan atau penekanan yang belum tersampaikan melalui RRI, silakan Bu Dokter Yesrita. Oke, terima kasih. Mungkin di akhir pertemuan ini kami sampaikan kepada semua masyarakat, baik itu tenaga kesehatan, TNI, Polri, pelayanan publik dan masyarakat lain nanti akan juga menjadi sasaran vaksinasi COVID ini. Kita menghimbau, mari kita sama-sama laksanakan anjuran dari pemerintah ini agar terbentuk antibodi kita masing-masing dan terjadinya kekebalan secara kemasyarakatan. Dan nantinya tentu dengan adanya kekebalan ekonomi kita akan pulih kembali, masyarakat kita akan kembali seperti biasa dan silaturahmi kita akan bisa berjalan lebih baik. Itu barangkali Pak Ihsan, makasih. Baik Bu Yesrita, jangan sungkan dan selalu bersama RRI informasi update nanti untuk tindak lanjut. Mudah-mudahan ya tadi penekanan Ibu di akhir tadi, mudah-mudahan pandemi virus corona akan segera berakhir walaupun tidak serta-merta ketika sudah divaksin akan terbebas dari potensi penyebaran COVID ya Bu ya.
Ya benar, tapi kita menghimbau juga kepada masyarakat setelah vaksinasi COVID ini tetap terapkan protokol kesehatan dengan 3M itu tetap kita laksanakan. Jangan nanti karena sudah divaksin maskernya sudah lepas semua. Baik, selamat pagi Bu Yasrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu Ibu Yasrita Zendrianis, ya Dokter Hajah Yasrita Zendrianis MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, sudah memberikan informasi mendalam bersama Program 1 RRI Bukit Tinggi, dan kami yakin informasi ini ya general bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat dan khususnya pendengar setia kami dimanapun berada, sehingga ya tadi banyak hal yang sifatnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Program ini program nasional, pendengar, di tengah ya ada persepsi, ya wajar saja orang punya anggapan apa, tapi yang jelas jangan sampai ya dasarnya tidak mengetahui, ujung-ujungnya memberikan informasi persepsinya kepada orang lain yang ya seperti provokasi, ya berakhir dengan provokasi, dan endingnya juga orang punya penilaian yang tidak diinginkan. Yang jelas kalaupun informasi yang ya kurang begitu paham atau mungkin melihat informasi yang beredar di media sosial, mungkin Anda bisa bertanya dengan pakarnya seperti para dokter atau pihak yang mengerti terhadap ya khususnya dengan konteks vaksinasi COVID-19, apa dengan efek samping, kemudian ya kehalalan dan sebagainya. Yang jelas vaksinasi atau juga vaksin COVID-19 itu bukan senjata satu-satunya atau senjata ampuh untuk menyatakan orang yang sudah divaksin akan terbebas dari virus corona, karena masih ada informasi yang bergulir oleh teman-teman kami baik media cetak, elektronik dan juga cyber, orang yang divaksin juga ada yang terpapar COVID-19. Nah, ini juga pertanyaannya, imunitas kita gimana? Ya, ini apakah Anda bisa merasakan atau juga meningkatkan imunitas tubuh? Nah, ini juga keinginan yang sangat diharapkan di tengah masyarakat ketika sudah mulai abai kelihatan di lapangan orang dengan protokol kesehatan, imunnya kemana? Ya dia bekerja tiap hari, ya dari pagi pulang malam, energinya terkuras karena makan juga tidak teratur, pikiran banyak. Nah, ini biasanya kan lebih cepat untuk menurunkan imunitas tubuh. Nah, kemudian juga mobilitas. Nah, apalagi sekarang ini kan sudah ada bentuk ya 5M, pendengar ya. Ini bentuk kerumunan yang dibatasi seperti itu ya. Baik, pendengar, tekan break dulu untuk beberapa menit mendatang dengan beberapa sajian dan informasi. Tetap bersama kami di program 1 di Bincang Pagi untuk edisi hari ini.